Insya Allah kita akan kembali mendengarkan beberapa hal yang kaitannya dengan kisah penuh hikmah, biografi dari sahabat yang mulia, khalifah yang keempat, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan salah satu sosok sahabat yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau dijadikan anak menantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya juga Ali bin Abi Thalib merupakan kerabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain adalah sepupu beliau sendiri, anak dari paman beliau yaitu Abu Thalib. Oleh karena itu, mengenal biografi Ali bin Abi Thalib adalah sebuah keutamaan yang besar yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sekelumit kisah kehidupan yang akan kita bacakan dari biografi sang khalifah keempat, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mulai masuk ke kisah-kisah berkaitan dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana kita ketahui, setelah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kita akan bacakan beberapa poin dari biografi beliau dari kitab Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Misri hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan, wa ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dhalla Aliun mulazamatan li khalifatihi ar-Rasyid Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Ali bin Abi Thalib ketika itu, karena semasa hidup Nabi beliau adalah sosok yang berusaha melindungi Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal beliau, maka Ali bin Abi Thalib pun mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, menjadi sahabat, salah satu sahabat yang terdekat bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Bakar mengetahui keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beberapa kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sampai bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang satu perkara, ya, aftina ya Abul Hasan. Sampai-sampai Abu Bakar berkata kepada Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan, bapaknya Hasan yaitu Ali bin Abi Thalib, berfatwalah, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini wahai Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Abu Bakar digantilah oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Umar menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, kana ya'rifu aidan Ali qadrahu. Umar juga memahami kedudukan Ali yang sangat luar biasa, sehingga beberapa kali Umar pun juga mengikut sertakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam beberapa musyawarah. Dan beliau menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu sahabat yang ditanya tentang satu perkara oleh Umar bin Abi Thalib, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai beliau mengatakan, laula Aliun lahalaka Umar. Jika seandainya tidak ada Ali, setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, maka Umar akan binasa. Artinya jasa Ali tatkala Umar menjadi Amirul Mukminin sangatlah luar biasa. Sepeninggal Umar, maka khalifah digantikan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sama, Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu juga sangat memahami kedudukan Ali bin Abi Thalib. Sampai pada akhirnya sepeninggal Utsman bin Affan, tibalah Ali bin Abi Thalib dipilih menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, pengganti Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, meskipun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sebenarnya enggan. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mulai mendengar beberapa kisah terkait dengan kehidupan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kehidupan Ali bin Abi Thalib yang beliau memiliki julukan Abu Sibtain. Abu Sibtain, bapak dua anak, yaitu Hasan dan Husain, atau beliau juga dijuluki sebagai Abu Turab. Dan kemarin sudah kita sampaikan Abu Turab maksudnya seperti apa, yaitu maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kehidupan Ali bin Abi Thalib memancarkan keagungan, kemuliaan dan keajaiban.
Kehormatan serta semangat juangnya yang tinggi seakan membentang di tanah lapang yang luas dan tidak berbatas. Terpancar darinya jiwa kepahlawanan dan pengorbanan, ketinggian dan kebesarannya yang membuat Anda mengira atau kita mengira tatkala mendengar kisah-kisah Ali bin Abi Thalib, semua itu seolah hanya mimpi atau dongeng belaka, karena sangat luar biasa kisahnya. Baik, kita akan mendengarkan satu tuturan kisah dari Dirar ibn Damrah ya, rahimahullahu taala Al-Kinani, yang mengisahkan tentang Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah sosok yang memiliki pandangan yang jauh ke depan. Kekuatannya luar biasa, pembicaraannya itu gamblang, dan keadilannya tidak diragukan. Dia tidak nyaman dengan kehidupan dan kemewahan duniawi. Beliau selalu merindukan kekhusyuan, kesunyian malam. Air matanya sering mengalir, banyak berpikir dalam kesendirian. Juga tidak jarang terlihat menyesali kelalaian diri dan bergumam penuh penyesalan. Dia menyenangi pakaian yang kasar serta makanan yang sederhana, tidak membela orang kuat dalam kebatilannya, dan tidak membuat orang lemah putus asa dari keadilannya. Subhanallah, ini luar biasa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dikisahkan beliau itu seringkali mengeluarkan harta di Baitul Mal. Jadi kalau seandainya hartanya sudah terkumpul, beliau langsung bagikan ke kaum muslimin ketika itu, sehingga tatkala Baitul Mal sudah kosong, beliau memerintahkan agar lantainya dicuci, ibarat kita sekarang dipel, dibersihkan. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sebagai penanda, kata para ulama, bahwasanya beliau ingin menandakan bahwa ada perjanjian bahwasanya akhirat akan mengalahkan dunia. Beliau lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Ketika sudah ada harta yang luar biasa di hadapan beliau, banyak sekali di Baitul Mal, beliau langsung bagikan dan rela untuk dibagikan seluruhnya untuk kaum muslimin. Kemudian beliau sholat sebagai penanda beliau lebih memilih kehidupan akhirat. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diminta untuk tinggal di dalam istana. Beliau pernah dibuatkan sebuah istana yang luar biasa megahnya. Namun tatkala beliau diberitahu akan istana tersebut, beliau ternyata enggan untuk tinggal di dalam istana tersebut. Beliau lari sembari mengatakan, istana kebinasaan, aku tidak akan pernah menempatinya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang menjadi cita-cita Ali bin Abi Thalib yang sangat agung dan luar biasa, beliau pernah mengatakan, ya, beliau dikisahkan oleh Syekh Muhammad Al-Misri hafizahullah ta'ala, laqad kanat hiwayatuhul kubra, cita-cita Ali bin Abi Thalib yang paling tinggi adalah ihanatud dunya wa idlalu mugharriyatiha al-hailah bi an yarfa'a fi wajhiha yadan la tahtazzu wa la takhtalij taqulu li tilka al-mugharriyat la. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala salah satu tujuannya adalah beliau ingin menghinakan dunia. Beliau tidak menginginkan dunia. Beliau tatkala ada di hadapan beliau harta dunia yang sangat luar biasa, beliau lebih memilih untuk menutup tangannya, enggan untuk mengambilnya, sembari mengatakan kepada harta dunia atau perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia tersebut yang menghampiri beliau, beliau katakan, lah, enggak, saya tidak mau, saya enggak mau berurusan dengan dunia. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran kehidupan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terkait dengan urusan-urusan dunia. Baik, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib suatu ketika beliau sering kali dikisahkan sering membawa tongkat menuju ke pasar. Beliau sering berkeliling di pasar-pasar sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, maka salah satu kewajibannya adalah mengingatkan masyarakatnya
untuk berlaku adil dan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau seringkali berkeliling di pasar. Ini tanggung jawab nih, menjadi pemimpin itu tidak mudah. Menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya berat. Nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua masing-masing orang itu memimpin. Kalau di kepemerintahan berarti dia akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan masyarakat yang ia pimpin. Kita sebagai seorang kepala rumah tangga juga akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga yang kita pimpin. Seorang ibu, seorang istri juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas tanggung jawab keluarga suaminya yang ia pimpin. Intinya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, dan Ali faham akan hal tersebut. Beliau sering berkeliling di pasar, dan beliau sambil berkeliling beliau mengatakan, wahai para pedagang, penuhilah timbangan, jangan kalian memberatkan timbangan daging. Artinya beliau memberikan nasihat kepada para pedagang kaum muslimin untuk berlaku adil. Dikisahkan Ali bin Abi Thalib di kisah yang lain, suatu ketika beliau radhiyallahu taala anhu tengah naik ke atas mimbar. Di hari Jumat beliau pernah naik di atas mimbar dan beliau berkhutbah, ayyuhar ru'a inna lira'iyatikum huquqan. Wahai masyarakat, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalian memiliki hak atas pemimpin kalian, al-hukmu wal adl. Beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai rakyatku, setiap kalian memiliki hak yang harus diterima dari pemimpin kalian. Kalian berhak menerima keputusan dengan adil serta pemberian secara adil dan merata. Sungguh tidak ada kebaikan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala selain keputusan pemimpin yang adil. Beliau langsung sampaikan di mimbar bahwasanya masyarakatnya punya hak yang harus beliau tunaikan. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antarah ibn Abdurrahman Asy-Syaibani rahimahullahu taala, beliau pernah bertutur mengisahkan tentang Ali bin Abi Thalib. Aku pernah menemui Ali bin Abi Thalib di daerah Hurnaq. Saat itu dia sedang memakai selendang dan tubuhnya gemetar karena cuaca dingin. Jadi dikisahkan beliau menemui Ali bin Abi Thalib dan beliau hanya memakai selendang dalam kondisi cuaca ketika itu sangat dingin. Maka aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala, innallaha qad ja'ala laka wa li ahli baitika nasiban fi hadzal mal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hak untukmu dan untuk keluargamu dari harta ini? Maksudnya beliau khalifah, berarti punya hak dari Baitul Mal, harta di Baitul Mal. Ya, wa anta tar'adu minal bard. Lantas kenapa kok panjenengan wahai Amirul Mukminin sampai bisa kedinginan? Panjenengan hanya mengenakan selendang yang panjenengan kenakan di hari ini padahal cuacanya sangat dingin. Faqala, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata ketika itu, inni wallahi. Ketika itu beliau mengatakan, demi Allah. Ya. Beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah mengambil harta kalian sedikit pun. Selendang ini biasa ku pakai saat keluar dari rumah atau saat beliau keluar dari Madinah. Artinya beliau ingin mengkhabarkan kepada yang bertanya bahwa Ali bin Abi Thalib meskipun menjadi seorang pemimpin, beliau tetap berusaha untuk menghindari menggunakan harta kaum muslimin jika memang tidak diperlukan, sehingga beliau lebih memilih untuk hidup dengan kesederhanaan, zuhud dan wara'. Zuhud, beliau berusaha untuk tidak menggunakan hal-hal yang itu tidak bermanfaat untuk akhirat. Beliau meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat, dan beliau adalah seorang yang wara', berusaha meninggalkan perkara-perkara yang itu membahayakan beliau di kehidupan akhirat. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika ada sebuah kisah yang dikisahkan bahwasanya di antara keadilan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya,
Suatu ketika Ali bin Abi Thalib dikisahkan, dikhabarkan, ja'au Ibnu Nabbaj ketika itu mendatangi Ali bin Abi Thalib, ketemu dengan beliau sebagai khalifah. Faqala ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, imtala'a baitu malil muslimina min safra wa bayda. Saya ingin mengkhabarkan kepada panjenengan wahai Amirul Mukminin, Baitul Mal sekarang sedang penuh dengan harta. Safra wa bayda, maksudnya adalah di Baitul Mal sekarang lagi banyak emas dan juga perak. Faqala, maka tatkala itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bertakbir Allahu Akbar. Lihat, ini pemimpin lagi dikabari, sekarang di Baitul Mal hartanya penuh, emas banyak, perak banyak. Maka Ali bin Abi Thalib tatkala diberi kabar seperti itu, beliau bertakbir Allahu Akbar. Faqama mutawakki'an 'ala ibn Nabbaj hatta qala 'ala baiti malil muslimin. Kemudian beliau berdiri, kemudian berjalan bersama Ibnu Nabbaj melihat Baitul Mal kaum muslimin ketika itu, dan ternyata memang benar sudah penuh dengan harta. Maka Amirul Mukminin berkata ketika itu, ya Ibnu Nabbaj, wahai Ibnu Nabbaj, alayya bi asya'il Kufah, tolong panggilkan masyarakat Kufah. Qal fanudiya fin nas, maka masyarakat Kufah ketika itu dipanggil. Fa'utiya jami'u ma fi baiti malil muslimin. Setelah kaum muslimin, masyarakat Kufah dipanggil, luruhnya dibagikan. Wa huwa yaqul, sambil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata ketika itu, ya Safra, ya Bayda, gharra ghairi, wahai emas dan perak, silahkan anda rayu dengan megahnya emas dan perak tadi kehidupan dunia selain aku nggak tertarik. Hatta ma baqiya minhu dinarun wala dirham, sampai di Baitul Mal itu nggak ada sisa sama sekali, nggak ada emas dan perak yang tersisa di Baitul Mal. Thumma amarahu bi nadhihi wa shalla fihi rak'atain. Kemudian beliau perintahkan Baitul Mal itu untuk dipel, dibersihkan, dan Ali bin Abi Thalib salat 2 rakaat di situ. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, harta banyak, pemimpin, beliau bisa ngambil, beliau bisa saja mengambilnya. Bahkan beliau pernah berkhutbah di hadapan manusia, wahai kaum muslimin, saya itu istilahnya beliau bisa ngambil harta, tapi beliau nggak mau mengambil harta kaum muslimin di Baitul Mal. Beliau enggan untuk mengambilnya, beliau mengambilnya. Sampai beliau mengatakan ketika emas dan peraknya dibagi, ya Safra, ya Bayda, gharra ghairi, wahai emas dan perak, silahkan anda rayu selain aku enggan untuk mengikutimu, silahkan anda cari orang yang mau dirayu olehmu. Itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, gambaran betapa zuhudnya beliau, keluar dengan pakaian yang sederhana, makan dengan makanan yang sederhana, padahal harta ada di hadapan beliau. Itulah sosok yang luar biasa Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di antara gambaran keadilan beliau tatkala menjadi khalifah adalah tatkala beliau memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin tatkala mereka berperang. Di antara pesan beliau kepada pasukan kaum muslimin adalah la taqtulu mudbiran wala tajhazu ala jarih wala taqrabun nisa bi'adhan wa in syatamnakum wa syatamna umara'akum wa sulha'akum wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada pasukan kaum muslimin ketika mereka berperang, jangan kalian bunuh orang atau orang-orang kafir yang melarikan diri, jangan dibunuh. Wala tajhazu ala jarih, begitu juga ketika kalian mendapati ada musuh yang terluka, jangan dibunuh. Wala taqrabun nisa, dan jangan pula kalian mengganggu wanita-wanita musuh, wanita-wanita dari kalangan musuh, jangan diganggu. Bi'adhan wa in syatamnakum, meskipun para wanita itu menghina kalian, wa syatamna umara'akum wa sulha'akum, meskipun mereka para wanita tersebut menghina pemimpin kalian, menghina orang-orang yang saleh di antara kalian, biarkan, jangan usik mereka, jangan bunuh mereka, biarkan.
wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya kalian terselamatkan, supaya kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Lihat bagaimana gambaran keadilan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala memimpin. Tatkala memimpin, karena beliau bukan mencari kekuasaan, beliau juga bukan mencari kehidupan dunia. Dan seperti itulah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Mereka memimpin karena amanah yang dibebankan kepada mereka, dan mereka berusaha menunaikannya karena mereka faham suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang mereka ambil. Allah akan memintai pertanggungjawaban, Allah akan menanyai setiap apa yang mereka dapatkan tatkala mereka memimpin. Setiap masyarakat yang dipimpin itu akan menjadi beban tatkala mereka tidak berusaha untuk adil ketika mereka memimpin di dunia, dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban dan permintaan atau hisab nanti di akhirat. Hadirin yang kami hormati, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah, karena nanti ketika dihisab seorang insan akan ditanya dan tidak bisa mengelak. Mungkin tatkala kita hidup di dunia, tatkala kita ditanya tentang apa yang pernah kita lakukan, kita masih bisa mengelak, kita masih bisa meminta orang lain untuk menjadi saksi palsu. Namun di akhirat kelak tidak akan ada yang bisa berkenan untuk menjadi saksi palsu, dan ketika kita ditanya kita tidak akan bisa mengelak, karena masing-masing dari kita akan menjadi saksi bagi diri kita sendiri atas apa yang kita lakukan tatkala hidup di dunia. Terutama bagi orang-orang yang Allah berikan amanah menjadi seorang pemimpin, maka hisabnya nanti tentu saja berbeda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita agar bisa menjadi seorang pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang baik. Dan kita berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah lain dari Ali bin Abi Thalib, di antara pujian terhadap Ali bin Abi Thalib adalah apa yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua. Beliau pernah mengatakan bahwasanya aqdana Ali bin Abi Thalib, hakim terbaik di antara kami adalah Ali bin Abi Thalib. Umar pernah mengatakan bahwasanya hakim terbaik di antara kami adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah mengatakan, kunna natahaddatsy anna aqda ahli al-Madinati Ali bin Abi Thalib. Beliau mengkhabarkan bahwasanya dahulu kami para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbincang, ngobrol, membicarakan siapakah sosok yang paling, hakim yang paling baik di antara kami. Maka mereka mengatakan sosok hakim yang terbaik di antara mereka adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenapa beliau bisa menjadi sosok hakim yang terbaik? Ternyata ada kisah di balik itu, jamaah yang kami hormati. Dan ini adalah buah sosok yang sejak muda berusaha untuk dekat dengan orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran penting bagi kita dan juga untuk anak-anak kita. Betapa pentingnya kita dan anak-anak kita, orang-orang terdekat di antara kita, dekat dengan orang soleh, dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Efeknya luar biasa. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Kisahnya, Ali bin Abi Thalib pernah mengisahkan, beliau pernah berkata, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman qadiyan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku, kata Ali bin Abi Thalib, menuju ke Yaman sebagai seorang qadi, sebagai seorang hakim. Faqultu ya Rasulullah, maka aku pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tursiluni wa ana haditsus sin. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa panjenengan mengutusku ke Yaman sebagai seorang qadhi, sebagai seorang hakim, padahal saya ini umurnya masih muda, saya ini masih muda, kata beliau. Wala ilma li bil qada, saya juga belum pernah jadi seorang hakim. Artinya
minim, masih pengalaman menjadi seorang hakim itu masih minim untuk berfatwa. Faqala, maka ini buah dekat dengan orang-orang soleh. Beliau doakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayahdi qalbak wa yuthabbitu lisanak." Wahai Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk untuk hatimu dan Allah akan mengokohkan lisanmu. Lihat, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda untuk Ali bin Abi Thalib, doa yang luar biasa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa baina yadayka al-khasman fala taqbadiyanna hatta tasma' min al-akhar kama sami'ta min al-awwal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau ajarkan kepada Ali, jika seandainya ada dua orang yang berselisih, maka kata beliau, jangan engkau ambil keputusan wahai Ali hatta tasma' minal akhar, sampai engkau mendengar persaksian dari orang yang kedua sebagaimana engkau mendengar persaksian dari orang yang pertama. Fa innahu ahra an yatabayyana laqal qada, itu akan memudahkan engkau wahai Ali untuk mengambil keputusan, lebih jelas bagimu untuk mengambil keputusan. Qala, maka Ali bin Abi Thalib setelah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Fama ziltu qadiyan aw ma syakaktu fi qada'in ba'du." Maka setelah itu aku pun terus menjadi seorang hakim, seorang qadi yang memutuskan suatu perkara, wa aw ma syakaktu fi qada'in ba'du. Sampai kata beliau, saya enggak pernah ragu untuk mengambil keputusan setelahnya. Kenapa? Berkat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layak Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sampai mengatakan, hakim yang terbaik di antara kami adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena beliau adalah sosok yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hati beliau, Allah akan mengokohkan lisan beliau. Itulah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin yang kami hormati, ini adalah beberapa gambaran tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat luar biasa. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masih mendengarkan beberapa kisah penuh hikmah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang insyaallah akan kita bacakan sebelum kita akan mendengarkan beberapa untaian mutiara nasihat yang sangat luar biasa indah dari sosok khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu.